Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mira Eliza. Saat ini kita sampai ke part 12 soal P3K PJOK 2021. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya teman-teman. Langsung saja. 111 fungsi pembelajaran PJOK dalam aspek pengetahuan diantaranya A. Mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam kelompok. B. Belajar berkomunikasi dengan orang lain. C. Mengembangkan kemampuan bertukar pikiran, mengevaluasi ide dalam kelompok. D. Menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana berada. E. Mengembangkan kemampuan menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan, dan mengambil keputusan. Jawaban E. Mengembangkan kemampuan menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan, dan mengambil keputusan. 112. Daya tahan, kekuatan otot, efektivitas, efisiensi, kardiorespirasi, kebugaran jasmani yang berkaitan dengan A. Kesempatan, B. Keterampilan, C. Kekhususan, D. Kemahiran, E. Kesehatan. Jawaban E. Kesehatan. 113. Jalan, lari, lempar, dan lompat termasuk dalam gerak A. Keterampilan reflektif, B. Keterampilan berbakat, C. Dasar manipulatif, D. Fundamental, E. Keterampilan dasar. Jawaban E. Keterampilan dasar. 114. Pembiasaan hidup sehat bagi siswa bermanfaat untuk A. Peningkatan kebugaran jasmani, B. Pertumbuhan perkembangan keterampilan motorik, C. Perkembangan motorik psikososial dan kesehatan masyarakat, D. Perkembangan keterampilan sosial dan kesehatan masyarakat, E. Pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. Jawaban E. Pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. 115. Guru PJOK melakukan penilaian selama proses pembelajaran sehingga data capaian tiap kompetensi dasar diajarkan dalam satu semester. Penilaian dilakukan termasuk penilaian A. Formatif untuk tujuan pengayaan peserta didik dan dilakukan di akhir semester. B. Sumatif untuk tujuan remedial bagi yang kurang dan pengayaan bagi yang sudah baik dan dilakukan di akhir semester. C. Sumatif untuk tujuan remedial dan dilakukan di akhir semester. D. Formatif untuk tujuan perbaikan FPP dan proses pembelajaran yang dikembangkan untuk pertemuan berikutnya. E. Sumatif untuk tujuan pengayaan peserta didik dilakukan di akhir semester. Jawaban D. Formatif untuk tujuan perbaikan FPP dan proses pembelajaran yang dikembangkan untuk pertemuan berikutnya. Untuk pembahasan, asesmen formatif merupakan sebuah penilaian dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Sementara untuk sumatif adalah penilaian dilakukan tiap akhir semester, setelah para siswa menyelesaikan program belajar dari suatu bidang studi atau mata pelajaran tertentu selama satu periode. 116. Ketika guru PJOK hendak mengajarkan keterampilan gerak yang sederhana dan mudah untuk dikuasai sekaligus atau bersamaan, maka yang tepat untuk menggunakan metode adalah A. Keseluruhan, B. Bagian, C. Keseluruhan bagian, D. Bagian keseluruhan, E. Keseluruhan bagian. Jawaban D. Bagian keseluruhan. 117. Persepsi yang diberikan oleh seorang guru kepada peserta didik dalam proses pembelajaran PJOK merupakan bagian dari strategi dalam mendapatkan A. Kemampuan interaksi peserta didik, B. Umpan balik, C. Penilaian awal peserta didik, D. Evaluasi diri, E. Refleksi pembelajaran. Jawaban B. Umpan balik. 118. Dorongan yang secara kuat muncul dari dalam diri peserta didik dalam melakukan aktivitas gerak adalah A. Motivasi intrinsik, B. Motivasi eksentrik, C. Stimulus intrinsik, D. Percaya diri, E. Kerjasama.
Jawaban A. Motivasi intrinsik. Pembahasan menurut Sardiman 2014 mengemukakan bahwa motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau fungsinya sehingga tidak perlu rangsang dari luar karena dari dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 119. Gerak sepak mula atau servis dalam sepak takraw yang membutuhkan kemampuan keseimbangan dan keterampilan dari sisi gerak sepak mula termasuk dalam gerak dasar: A. Non-lokomotor, B. Manipulasi, C. Psikomotor dan non-lokomotor, D. Lokomotor, E. Lokomotor dan manipulasi. Jawaban B. Manipulasi. Pembahasan gerak manipulatif adalah salah satu bentuk aktivitas gerak dasar yang dilakukan anggota badannya dengan menggunakan objek seperti menendang, melempar, mendorong, memukul, memantul, serta mengguling, menerima, menangkap, menghentikan, dan sebagainya. Di sini kata kunci adalah gerak sepak mula atau servis di menendang bola sepak takraw. 120. Dalam implementasi kurikulum 2013, maka kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial melalui pembelajaran PJOK dicapai melalui A. Pembelajaran tidak langsung, B. Penanaman sportivitas, C. Penanaman karakter, D. Penanaman konsep, E. Pembelajaran langsung. Nah, untuk soal nomor 20, saya minta teman-teman untuk menjawab di kolom komentar ya. Untuk part 12 ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat belajarnya. Mudah-mudahan semuanya lulus dengan hasil yang memuaskan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.